dengan mama dan papa selama sekolah minggu online berlangsung. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik. Jangan lupa 5M. Jangan lupa memakai masker. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Membatasi mobilisasi dan interaksi. Jangan lupa like, share, and subscribe. Shalom! Selamat Hari Natal adik-adik di rumah. Kak Opi, minggu ini kita masih merayakan Natal ya. Wah, tentu adik-adik di rumah merayakan Natal dengan mama papa, dengan saudara-saudara. Ya, di rumah juga pasti banyak ada kue Natal. Wah, dapat enak hadiah nih. Natal. Ada yang dapat ya? hadiah Natal. Ya. Senang sekali ya. Tapi adik-adik di rumah jangan lupa ya, Natal itu merayakan tentang Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia untuk menebus kita dan memberi damai, sukacita dalam hidup kita. Ya adik-adik, kita akan mulaikan ibadah kita sore ini. Adik-adik sudah siap ya? Kalau adik-adik sudah siap semuanya, yuk kita berdoa dulu ya. Tangan dilipat, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore ini Tuhan. Kami boleh bersiap untuk memulaikan ibadah kami. Tuhan, kiranya Kau memberkati setiap kami, adik-adik sekolah minggu yang sudah bersiap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu sore hari ini, dimanapun mereka berada ya Bapak. Tuhan kiranya memberkati dan mengurapi setiap adik-adik, juga keluarga, mama papa yang mendampingi mereka. Biarlah Tuhan, sukacita Natal boleh melimpah dalam hidup kami. Kami mulaikan ibadah kami sore ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik di rumah semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Semuanya bertepuk tangan ya. Go tell it on the mountain. Go tell it on the mountain. Over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born.
kita akan menyaksikan teman-teman kita memuji Tuhan dari rumah. Singkong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Nah, terima kasih buat adik-adik di rumah yang sudah mempersembahkan pujian untuk Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan tetap memuji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Oke, semuanya bangkit berdiri. Harapkan hadiah dari Santa Claus. Jangan buat kita lupa pada Yesus yang hadir ke dunia, memberi kedamaian.
adik-adik masih semangat ya memuji Tuhan? Adik-adik di rumah tetap berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, kita angkat pujian Jesus Loves Me. kasih Tuhan Yesus buat pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Kiranya dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hati kami dan juga telinga kami agar kami boleh mengerti dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus berkati yang akan memberitakan firman Tuhan sore hari ini. Dan kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, nama saya Dian Osata Kaya dari Sekolah Minggu GPTS Palu kelas Madya 1. Hari ini saya akan bercerita dengan judul Aku Anak Sekolah Minggu. Saya mengambil cerita firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang naik perahu pergi ke danau Tiberias. Ternyata banyak sekali orang menunggu Tuhan Yesus karena rindu untuk mendengar cerita dari Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus datang! Aku sangat rindu dengan ceritanya. Oh, Tuhan Yesus datang! Kita dapat berkah, puji Tuhan! Dan mereka mengikuti Tuhan Yesus karena juga Tuhan Yesus dapat menyembuhkan penyakit. Lalu Tuhan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di batu dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, "Di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Berkatalah Filipus, "Guru, tidak mungkin kita akan memberi makan orang sebanyak ini. Walau kita membeli roti, tidak cukup untuk mereka yang sangat banyak ini." Tiba-tiba Andreas membawa seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Kemudian anak kecil itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, ini adalah bekalku 5 roti dan 2 ikan." Kemudian anak kecil itu memberikan
5 roti kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengambil 5 roti itu dan mengucap syukur. Wow, ajaib, mujizat terjadi. 5 roti itu menjadi banyak dan para murid membagikan kepada orang-orang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wow, terima kasih. Anak kecil itu juga memberikan 2 ikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, ini lagi 2 ikan dari bekalku. Tuhan Yesus mengambil ikan itu dan mengucap syukur. Ajaib lagi, Tuhan Yesus membuat 2 ikan itu menjadi banyak sekali. Dan para murid-murid membagikan kepada orang-orang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Orang banyak yang lapar itu pun kemudian makan dengan sepuasnya dengan roti dan ikan. Dan akhirnya mereka semua kenyang. Rupanya tersisa 12 bakul roti. Banyak kan teman-teman? Nah teman-teman, dari cerita ini kita belajar pertama dari pribadi Tuhan Yesus yang peduli dan tidak membiarkan orang-orang tadi yang mengikutinya kelaparan. Kedua, kita belajar dari anak itu. Walau di bekalnya cuma sedikit untuk orang banyak, tetapi hatinya sangat tulus hingga rela memberi bekalnya kepada orang-orang. Dia tidak egois hatinya. Dia rela memberikan bekal itu yang dia bawa tadi untuk dirinya sendiri. Dia bagikan kepada orang banyak. Ayo anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak sekolah minggu kita harus memiliki hati yang peduli dan juga hati yang tidak egois. Jika kita melihat ada orang yang kesusahan, kita harus membantunya. Banyak hal kita bisa membantunya. Katakan, ayo sama-sama. 1, 2, 3. Aku anak sekolah minggu. Yes, yes, yes. Shalom adik-adik, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari temanmu Jaden tadi. Luar biasa, Jaden berani ya bercerita tentang Tuhan Yesus kepada kita semua. Ya, puji Tuhan, kamu semua juga harus berani cerita tentang Tuhan Yesus kepada semua teman-teman, kepada semua orang. Oke? Ya, kita mau belajar berani. Nah, adik-adik, tadi temanmu Jaden sudah bercerita. Ada 2 hal yang kita simpulkan dari cerita tadi, yaitu pertama, hati yang peduli. Kedua, hati yang tidak egois. Diulang lagi ya. Dari kesimpulan cerita tadi, ada 2 hal yang kita pelajari. Pertama, hati yang peduli. Kedua, hati yang tidak egois. Apa itu hati yang peduli? Artinya, hati yang berbelas kasihan. Seperti Yesus berbelas kasihan kepada orang-orang yang mengikuti Dia. Tuhan tidak mau mereka lapar. Bagaimana mereka pulang kalau mereka lapar? Mereka bisa pingsan di jalan. Tuhan punya belas kasihan. Yang kedua, hati yang tidak egois. Seperti anak kecil tadi. Dia punya bekal 5 roti dan 2 ikan. Tapi dia mau berbagi. Dia serahkan itu semua kepada Tuhan. Dan bisa terjadi. Rotinya dan ikannya diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang baik, yang cantik dan ganteng, kita mau belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Oke? Ya. Nah, sekarang Cik Rita mau memberikan kuis
beberapa pertanyaan. Sekarang semua anak-anak bisa dibantu oleh orang tuanya, ya. Yang anak balita boleh dibantu oleh orang tuanya, ya, untuk menjawab. Nah, jawaban yang paling pertama dan benar masuk di HP cerita itulah yang dianggap sebagai pemenangnya. Mengerti ya? Boleh? Ya. Sekarang tulis dulu di live chatnya masing-masing nama, kelas, wilayah. Nanti tinggal tulis jawaban, ya. Ulang sekali lagi, tulis memang sekarang nama, kelas, wilayah. Nanti tulis jawabannya, ya. Pertanyaan pertama. Apa judul cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh temanmu Jeren tadi? Ayo cepat. Apa judul firman Tuhan yang dibawakan oleh temanmu tadi? Ayo, sudah? Nah, pertanyaan nomor 2. Jangan lupa formatnya. Tulis nama, kelas, wilayah, dan siap menjawab. Pertanyaannya adalah, ada 2 hal yang kita simpulkan dari pelajaran firman Tuhan yang dibawakan oleh temanmu Jaden tadi. Apakah 2 hal itu? Ayo tulis jawabannya. Nah, boleh? 2 hal yang menjadi kesimpulan cerita tadi. Sudah? Oke. Sekarang pertanyaan nomor 3. Ingat, jangan lupa formatnya. Sudah? Tulis nama, kelas, wilayah, dan siap menjawab. Pertanyaannya adalah, apa judul atau tema Natal kita pada tanggal 12 Desember 2021? Tema Natal kita yang baru hari ini. Ayo semuanya tulis. Sudah? Singkat saja kan temanya? Ayo. Ya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Jangan lupa formatnya, tulis nama, kelas, wilayah, dan siap menjawab. Pertanyaannya adalah, dalam cerita tema Natal 12 Desember ada yang disebut PDA. Apakah kepanjangan dari PDA? Ayo, apa kepanjangan dari PDA? Siapa yang mengikuti dengan sungguh-sungguh ibadah tanggal 12 Desember pasti tahu. Sudah? 1, 2, 3. Ya. Pertanyaan nomor 5. Jangan lupa formatnya, tulis nama, kelas, wilayah, dan siap menjawab. Pertanyaannya adalah, dalam cerita firman Tuhan Natal 12 Desember kemarin ada yang disebut PPB. Apakah kepanjangan dari PPB itu? Ayo. Sudah? Ayo cepat. Ingat enggak? Ada mengikuti ceritanya dengan sungguh-sungguh enggak? Yang mengikuti dengan sungguh-sungguh pasti tahu.
Sip, sip, sip. Ayo. Nah, sekarang pertanyaan terakhir untuk adik-adik. Pertanyaannya yang keenam. Jangan lupa formatnya ya. Nama, kelas, wilayah, dan siap menjawab. Pertanyaannya adalah, pada tanggal 19 Desember kemarin, cerita tentang Daud dan Goliat. Siapa nama temanmu yang membawakan cerita itu? Ayo, siapa nama temanmu yang membawakan cerita itu? Ayo cepat, 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 cepat. Cepat, pertanyaan terakhir untuk adik-adik ini. Ayo. Sudah? Nah, ada satu pertanyaan yang tidak boleh diikuti oleh adik-adik. Pertanyaan ini hanya dapat diikuti oleh orang tua anak dan guru-guru sekolah minggu. Jadi, yang bukan orang tua anak maupun guru-guru sekolah minggu tidak diperkenankan untuk mengikuti pertanyaan ini. Ya. Nah, baik kakak, om, tante yang bukan orang tua anak tidak boleh mengikuti pertanyaan ini. Dimengerti ya? Nah, formatnya adalah untuk orang tua anak, nama orang tua, nama anak, kelas anak, wilayah, lalu jawaban. Kalau guru, tulis nama guru, kelas dia mengajar, dan wilayah di mana dia mengajar. Lalu jawaban. Boleh? Sekali lagi saya ingin menjelaskan. Formatnya adalah untuk orang tua anak, nama orang tua, nama anak, kelas anaknya, lalu wilayah di mana anak itu sekolah minggu. Kalau untuk guru, nama guru, kelas di mana dia mengajar, dan wilayah di mana dia melayani. Boleh? Ya. Pertanyaannya adalah, dalam cerita Jaden tadi diambil dari kitab, pasal, dan ayat berapa? Ayo. Sudah? Ayo. Boleh? Nah, terima kasih. Ya. Demikianlah acara kuis pada hari ini. Dan semua pemenang akan diumumkan di live chat. Bisa dilihat dari sana ya pemenangnya. Dan hadiah akan diantar oleh Kak Made jika pemenangnya adalah dari wilayah Sulawesi. Dan Kak Marijang yang akan mengantar hadiahnya untuk anak-anak yang pemenangnya dari wilayah Jalan Zebra. Boleh? Oke. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan di tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati adik Jaden yang sudah memberitakan firman Tuhan sore hari ini. Nah, adik-adik di rumah, saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan boleh diantarkan ke kantor gereja, boleh juga ditransfer ke rekening di bawah ini ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semuanya. Amin. Saat ini kita akan berdoa untuk persembahan yang diberikan oleh adik-adik semuanya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan.
Tuhan berkati mama papa yang sudah memberi persembahan untuk dipakai di pelayanan sekolah minggu. Biarlah semua yang kami beri boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Dan doa ini akan dipimpin oleh Kak Vita. Silakan Kak Vita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita tutup ibadah kita akan berdoa. Kita berdoa juga buat teman-teman kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ada adik Boy, Solideo, Rante, ada Natali, ada Ricci Alvaro. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah kami pada sore hari ini, di mana kami sudah memuji-muji Tuhan. Biarlah pujian kami Tuhan boleh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati semua adik-adik yang beribadah pada sore hari ini, dan semua orang tua yang selalu mensupport anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga Tuhan akan berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat ketambahan usia yang Tuhan berikan bagi mereka. Biarlah Tuhan pelihara kesehatan, pertumbuhan mereka, secara khusus Tuhan pertumbuhan rohani mereka senantiasa mengarah kepada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati studi mereka menjadi anak-anak yang pintar, anak yang dengar-dengar kepada orang tua, teristimewa Tuhan, menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Tuhan Yesus memberkati keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa Tuhan buat semua yang melayani pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan Ibu Rita Tuhan sebagai kepala sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami semua guru-guru sekolah minggu Tuhan, semua pengurus diberkati oleh Tuhan. Keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Dan semua guru-guru sekolah minggu Tuhan, Engkau tambah-tambahkan senantiasa urapan yang baru bagi kami, supaya semua pelayanan kami ini Tuhan boleh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat pelayanan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah kita sore hari ini. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Happy New Year! Aku menyambut kedatangan Sang Raja. Nyanyian pujian hanya untuknya, yang lahir ke dunia memberi keselamatan. Yesus Raja damai. Tak ada takut, yang ada damai. Tak ada khawatir, yang ada damai. Karena Yesus adalah Raja kita. Damai hidup kita. Tak ada yang iri, yang ada damai. Tak ada benci, yang ada damai. Karena Yesus adalah Raja kita. Damai hidup kita. Damai hidup kita. Hai, perbetulkanlah hatimu. 1 Samuel 7 ayat 3. Amin. Perbetulkanlah
hatimu. 1 Samuel ayat 7 ayat 3. Amin. Betulkanlah Ayat 3. hatimu. Perbetulkanlah hatimu. Terima kasih. 1 Samuel 7 ayat 3. Amin. Amin. Bye bye. Shalom. Tempat Mazmur 132 ayat 5. Mendapat tempat untuk Tuhan. Mazmur 123 ayat 5. Amin. Ayat 5. Perkataanku tidak akan berlalu. Lukas 21 ayat 33. Lukas 21 ayat 33. Perkataanku tidak akan berlalu. Mazmur 91 ayat 11 ayat sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Amin. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Mazmur 91 ayat 11. Engkau akan berjalan Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Lukas 1 ayat 76. Jalan baginya. Lukas 1 ayat 76. Lukas 2 ayat 18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa itu yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Terima kasih. Dan semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Lukas 2 ayat 18. Heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat 6. Terima kasih. Terima kasih Kak, Tuhan memberkati. Lukas 1 ayat 31 sampai 32. Engkau akan melahirkan seseorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Punya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Lukas 1 ayat 31 dan 32.